selamat Sabat dan selamat tahun baru. Ya, ini adalah ibadah pertama di awal tahun dan bulan ini temanya adalah mengenai berkat. Dan pada pagi ini topik yang diberikan adalah mengenai knowing God's blessing. Mengerti apa yang dimaksudkan dengan berkat dari Tuhan atau berkat Tuhan. Ya, kalau kita mau mengetahui ya apa yang disebut sebagai berkat Tuhan, mengetahui berkat Tuhan, kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan berkat Tuhan. Ya, seringkali di dalam pemahaman yang umum, berkat itu selalu dikaitkan dengan melulu dalam hal lahiriah. Ya, berkat-berkat lahiriah, hal-hal lahiriah. Anak-anaknya pinter, ya, dapat beasiswa ke luar negeri, ya, anak-anaknya bertumbuh sehat, ya, dan berprestasi di sekolah dan segalanya anak-anaknya itu menyenangkan hati orang tua, ya, kalau untuk kita-kita yang sudah memiliki anak-anak, ya. Atau bagi saudara-saudara yang baru meniti karir, baru menikah, ya, wah, kita sangat bersyukur. Oh, kita dapat berkat Tuhan, yaitu apa? Rumah impian, ya. Rumahnya besar sekali, indah sekali. Atau yang sedang bekerja mengejar akan karir impian. Begitu dapat, oh Tuhan terima kasih. Saya mendapatkan berkat Tuhan, yaitu karir yang saya impi-impikan. Ataupun kesehatan yang baik, ya. Nah, kalau semua hal-hal yang lahiriah ini disebut berkat, ya, lalu kita bilang, oh puji Tuhan, saya diberkati. Saya ingat waktu saya dulu bertobat, ya, itu ada lagu yang zaman dulu sekali, sudah lama sekali, ya, mengenai berkat. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari atau berganti malam, aku diberkati. Semua orang merindukan berkat Tuhan, ya. Namun pandangan-pandangan mengenai berkat adalah melulu pada hal lahiriah, ya. Betul, itu adalah berkat Tuhan, ya, adalah pemberian dari Tuhan. Semua yang baik yang kita alami di dalam hidup kita adalah pemberian dari Allah yang begitu baik. Amin. Nah, tetapi bagaimana misalnya kalau hal-hal yang tadi kita sebutkan secara lahiriah itu tidak terjadi di dalam hidup kita? Apakah kita disebut kurang diberkati? Nah, ya. Kalau kita bersyukur, oh saya diberkati dengan kesehatan yang luar biasa. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sedang sakit di rumah sakit? Ya? Atau sedang benar-benar sekarat di rumah sakit karena kanker atau segala macam. Apakah mereka adalah anak-anak Tuhan yang tidak diberkati? Atau bagaimana dengan orang-orang yang anak-anak Tuhan, ya, yang masih bergumul di dalam perekonomian mereka? Saudara-saudara, kekristenan tidak mengajarkan mengenai prosperity gospel, ya, atau Injil kemakmuran. Injil kemakmuran itu hanya laku di kota, ya. Di desa nggak laku. Kenapa? Di desa pendetanya pun kalau dikasih persembahan, dikasih pisang, ya, dikasih nanas, ya, pendetanya pun masih bercocok tanam. Ya. Lalu rumah jemaatnya masih dalam gedek, lantainya tanah. Lalu mau mengkhotbahkan berkat, percaya Yesus hutang lunas. Percaya Yesus kamu akan jadi kaya. Gak akan jadi. Ya. Lalu kalau kita berkata, oh saya diberkati karena anak-anak saya pintar. Saudara-saudara, di dalam setiap kehidupan keluarga, saya melihat dari teman-teman saya, tidak semuanya anak-anaknya tuh dalam kondisi, dalam tanda kutip ideal. Ya. Ada yang anaknya ngeselin, ya, ngelawan orang tua, bolos sekolah, di sekolahin gak mau. Ya. Kerjanya tidur-tiduran aja, main game dan segala macam. Ya. Ada juga rekan-rekan yang dari dulu karirnya tetap di bawah. Dan segala macam. Ya. Apakah ini berarti orang-orang yang demikian itu kurang diberkati? Padahal mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Padahal mereka sungguh-sungguh
mencintai, mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup mereka. Ya, karena itu hari ini kita mau belajar apa yang disebut sebagai berkat Tuhan. Ya. Pertama-tama yang harus kita perhatikan baik-baik, next slide. Pertama-tama yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, dalam hati kita baik-baik adalah berkat dimulai saat kita percaya kepada Kristus. Itu adalah berkat terbesar yang kita pertama kali terima saat kita menjadi percaya. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 4 ayat 7 dan 8, di mana Rasul Paulus mengutip dari Mazmur 32, ya dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kalau Anda dan saya mengalami ayat yang disebut di dalam Roma 4 ayat 7 dan 8. Kita adalah orang yang paling diberkati di dunia ini. Kenapa? Karena kesalahan kita diampuni oleh Tuhan. Karena kita memiliki, menerima keselamatan yang diberikan melalui Kristus. Itulah adalah berkat terbesar dan berkat pertama yang kita terima. Ya. Lalu kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah berkat utama di dalam hidup kita, jangan sekali-sekali kita gadaikan. Ya, jangan sekali-kali kita memiliki mental seperti Kain. Betul ya? Kain. Ya, seperti Esau, ya. Seperti Esau yang menjual ya, hak kesulungannya demi pas dia lapar semangkuk bubur merah. Ya. Saudara, kita harus melihat apa yang disebut sebagai definisi berkat. Ya, namanya juga knowing God's blessing. Kita harus tahu nih, definisi blessing itu apa di dalam Alkitab. Jangan kita memiliki pengertian sendiri terlepas dari pengertian Alkitab. Jangan kita menafsirkan Alkitab dengan pemahaman sendiri. Ya, di dalam teologi ada disebut sebagai exegesis. Dan yang versus eisegesis. Apa tuh? Ya. Exegesis adalah menggali firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dimaksudkan firman Tuhan itu kita gali keluar. Tentu dengan prinsip-prinsip hermeneutik, ya, prinsip-prinsip penafsiran yang benar. Tetapi kalau yang umumnya orang-orang, dan saya sedih, banyak pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah berkhotbah secara eisegesis. Apa itu eisegesis? Sudah ada konsep di kepalanya mengenai Tuhan. Konsep di kepalanya ya. Lalu mencari ayat-ayat yang cocok bunyinya dengan konsepnya dia. Dan itu mulai dikhotbahkan. Akhirnya apa? Muncul ajaran-ajaran yang enggak benar. Ya. Contoh sederhana ya. Saudara-saudara tahu lagu ini ya, yang sering dinyanyikan di gereja. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Coba, apa yang di benak kita? Wah, luar biasa kalau bilang surga. Ya, umumnya orang-orang Kristen memahami sebagai apa? Hoki. Wih, ya, lagi susah-susah tiba-tiba ada yang kasih ampau. Apa yang tak pernah dilihat mata ya. Yang tak pernah didengar telinga. Wah, tiba-tiba ada surprise dari Tuhan. Berkat jasmani. Sekali lagi, itu pemahaman yang keliru. Apa yang menjadi eksegesis daripada ayat itu? Harus dibaca seluruh konteksnya. Berbicara apa? Konteks dari ayat situ ya, 1 Korintus 2 ayat 9 itu berkata mengenai janji Mesias.
Janji keselamatan yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama, selama ribuan tahun dinubuatkan, mulai dikatakan, diucapkan oleh para nabi, dan puncak penggenapannya ada di dalam diri Kristus. Itu arti dari 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tak pernah dilihat mata, itu yang diberikan Tuhan pada mereka yang mengasihi Dia. Siapa? Keselamatan itu ditawarkan kepada orang-orang yang membuka hatinya pada Kristus. Ayat itu adalah berkata mengenai janji keselamatan atau berita Injil. Jadi jangan ditafsirkan sesuka-suka kita. Tidak boleh. Ya. Contoh lagi apa? Yang mungkin ada saudara-saudara yang tahu lagu Ron Kenoly. Give and it will come back to you. Good measure, shaken again and running over. Give and it will come back to you. Ya, beri maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, ya, dipadatkan dan akan ditumpahkan keribaanmu. Apa yang dipikiran kita? Persembahan. Apakah ayatnya berbicara mengenai persembahan? Tidak. Judulnya adalah hal mengampuni. Kenapa dikaitkan dengan duit? Itulah contoh exegesis. Ya, tidak berani, bukan tidak berani, malas belajar, ya, tidak menggali dengan benar, akhirnya menafsirkan suka-sukanya dia menurut pikiran dia, bukan menurut apa yang Alkitab katakan. Itulah exegesis. Menaruh pikiran kita kepada ayat Alkitab. Tuh, arahnya kemana? Ke situ. Tapi kalau exegesis dari Alkitab keluar. Ya. Jadi pertama, kita harus mengerti apa yang disebut sebagai berkat, ya. Definisi berkat di dalam perjanjian lama. Berkat di dalam perjanjian lama ada dua kata. Ya, pertama adalah barak, ya, dan kedua adalah asher. Dan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, seluruh kata-kata mengenai berkat atau terminologi berkat, ya, itu ada sekitar hampir 600 kali disebutkan di dalam Alkitab. Jadi banyak sekali Alkitab ini berisi mengenai berkat, ya. Nah, kita harus mengerti apa yang dimaksudkan oleh Alkitab mengenai berkat. Di dalam perjanjian lama, berkat adalah bahasa Ibrani barak. Barak itu dalam arti literalnya adalah tunil atau berlutut. Ya, untuk saudara-saudara yang berkecimpung di dunia pujian penyembahan, praise and worship, harus tahu ini adalah salah satu bentuk penyembahan, yaitu tunil, berlutut. Ya, tetapi sebenarnya berlutut atau berkat, kenapa dari literalnya berlutut? Karena ini adalah orang kalau menerima berkat dia harus berlutut. Itu di dalam perjanjian lama, ya. Sehingga kata berlutut ini dipakai untuk to bless, ya, to endue with power, untuk memberikan kuasa. Ya, salah satu contohnya ada di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati barak, ya. Memberkati mereka, yaitu Adam dan Hawa, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuh bumi, dan taklukkanlah itu. Ya, jadi saat Allah memberkati dan Adam dan Hawa, apa yang diberkati? Berkat keturunan. Ya, dan dikatakan apa? Penuhi bumi, taklukkanlah itu. Ya, berkat keturunan. Waktu Tuhan menjanjikan berkat pada Abraham, apa yang dijanjikan? Keturunanmu akan sangat banyak seperti pasir di laut, ya, dan melalui keturunanmu bangsa-bangsa di dunia akan diberkati. Apa maksud dari ayat ini? Itu adalah nanti penggenapannya di dalam Yesus. Melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus, bangsa-bangsa akan diberkati. Berkat apa? Apakah berkat fulus, money, cien? Berkat keselamatan. Ya. Sekali lagi, apakah berkaitan dengan lahiriah? Tidak. Ya. Apakah saya berkata, oh kalau gitu berkat itu hanya yang rohani? Tidak. Ya, bukan itu. Ya. Dalam konteks berkat, ya, porsi lahiriah itu tidak seberapa. Justru porsi rohaninya itu yang sangat mayoritas.
Ya, itu harus di setup ya. Oke. Nah, yang kedua adalah di Ayub. Nah, ya, kata berkat juga dari kata Ibrani asher, ya, atau happiness atau berbahagia. Dan karena itu di kitab Ayub 5 ayat 17 dikatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Loh, mana lahiriahnya? Nggak ada. Ya. Di dalam Ayub sini kata berkat ini adalah orang yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Justru didikan Tuhan, teguran Tuhan, itu dikatakan berkat. Oke? Dan ada ratusan kata berkat di dalam seluruh perjanjian lama, ya. Oke, kita pegang itu dulu. Lalu masuk ke dalam perjanjian baru. Perjanjian baru arti berkat. Pertama adalah kata berkat di dalam perjanjian baru adalah makarios. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu ya ada gereja makarios. Itu ngambil dari ini ya. Artinya blessed atau happy, ya. Artinya apa? Suatu kondisi bahagia oleh mereka yang mendapatkan atau mencapai tujuan mereka dan kepuasan pemenuhan hidup mereka di dalam Tuhan. Apakah ini berbicara mengenai lahiriah? Di dalam perjanjian lama masih ada ya berkat keturunan. Allah menjanjikan tanah pada Abraham, ya. Allah menjanjikan orang memberkati pekerjaan tangannya dan segala macam. Tetapi di perjanjian baru aneh. Hampir-hampir perjanjian baru tidak pernah menyentuh berkat itu dikaitkan dengan lahiriah. Hampir-hampir tidak ada dan saya sampai sekarang belum ketemu. Ya. Arti pertama dari berkat di dalam perjanjian baru, makarios. Suatu kondisi berbahagia saat manusia, saat anak-anak Tuhan menemukan tujuan hidup mereka dan pemenuhan kepuasan hidup mereka hanya di dalam Tuhan. Itulah berkat. Dan kita melihat sedikit di dalam Matius 5 dan juga paralelnya dengan Lukas 6 mengenai makarios. Yaitu beatitudes ya yang diucapkan oleh Tuhan Yesus saat khotbah di bukit. Ya, khotbah di bukit itu ada Matius 5 sampai Matius 7 itu suatu khotbah yang sangat panjang ya. Dan salah satu porsinya yaitu di dalam ayat 3 sampai ayat 12 itu adalah mengenai 8 kata bahagia. Ada 8 kata bahagia atau berkat. Ya, kalau Bapak Ibu ada berkesempatan ke Israel, ke Yerusalem itu ada gereja bahagia, ya. Gereja bahagia. Di situ ada maksudnya di tempat itu dianggap sebagai Tuhan Yesus berkhotbah mengenai ucapan bahagia, ya. Nah, ini juga seringkali kita salah tafsir. Ya, saya juga dulu menafsirkan yang seperti ini, ya, seperti dulu maksudnya ya. Pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Mungkin kita berkata, oh miskin, wah cocok dong, gue lagi susah nih. Berarti saya harus berbahagia. Berarti orang kaya, wah berarti gue lagi gak berbahagia nih, ya karena gue banyak duitnya. Bukan, ya. Di dalam teks aslinya, dalam bahasa aslinya, miskin di sini adalah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Orang yang berkata, Tuhan, aku miskin di hadapan-Mu. Aku butuh Engkau, Tuhan. Dan karena itu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Artinya apa? Orang yang berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Dalam seluruh hidupku Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Engkaulah satu-satunya sandaran, pegangan dalam hidupku. Ya, seringkali kita bisa nyanyi lagu, I need thee Lord, I need thee. Every hour I need thee. Bless me now my Savior, I come
to thee. Itulah yang dimaksud dengan berkat orang yang miskin di hadapan Allah. Yang kedua adalah berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kita berpikir, oh ini mungkin cocoknya disebutkan di ruang duka, di rumah duka, orang yang lagi kedukaan. Tidak, ya. Ayat ini berkata mengenai duka atas dosa. Ya. Ingat, bangsa Israel itu sedang dijajah Romawi saat Tuhan Yesus ada di bumi, ya. Dan mereka selalu mengaitkan mereka itu dijajah, ditekan, dianiaya oleh orang-orang Roma karena mereka berdosa kepada Tuhan. Nah, karena itu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya, artinya apa? Saat orang berduka akan dosa, Tuhan Yesus berkata mereka akan dihibur. Artinya apa? Konteks saat itu adalah Yesuslah yang datang untuk menebus dosa manusia dan mengampuni dosa-dosa umat manusia. Karena itu orang yang berduka cita karena dosanya, dia akan dihiburkan oleh pengampunan akan melalui keselamatan di dalam Yesus. Karena itu saudara-saudara, ayat ini bicara apa sama kita? Kita akan menjadi orang yang diberkati. Kalau setiap saat kita berdosa. Ada di sini yang gak berdosa? Tiap hari kita gak sengaja atau sengaja pun berbuat dosa. Adalah orang yang selalu memiliki duka. Ya. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan, ya, berbuat dosa sudah gak ada rasanya. Sudah gak ada dukanya. Itu biasa. Gue bohong udah hari-hari. Ya. Kalau gak bohong gue gak cuan. Ya. Bertobat. Ya. Karena firman Tuhan berkata, berbahagia orang yang berduka. Karena orang itu akan dihibur, diampuni dosanya. Ya. Ataupun kita ingat doa Bapa kami, ampuni kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada. Di situ ada tanda kurung di bawah. Demikian juga orang yang tidak mengampuni, tidak diampuni. Saudara, saat kita berbuat dosa, kita minta ampun sama Tuhan. Tetapi di saat yang bersamaan, kalau ada orang yang bersalah pada kita, kita pun harus memiliki hati yang sama, hati yang mengampuni seperti Tuhan. Kita pun harus mengampuni. Ya. Yang ketiga apa? Lemah lembut. Nah, lemah lembut ini bukan kayak cowok itu yang meme begitu ya. Tapi lemah lembut ini adalah kalau ini adalah kontrasnya ya, versus atau kontrasnya dengan sistem dunia yang adalah strong ya. Kalau ada apa-apa kita harus ambil tindakan keras ya. Kita harus bertindak dengan apapun ya, menghalalkan segala cara, kita harus pakai itu. Tetapi anak-anak Tuhan tidak. Anak-anak Tuhan kalau dizalimi, ya, hatinya harus lemah lembut. Dia harus bersandar pada Tuhan, dia harus menaruh imannya pada Tuhan, bahwa Tuhan adalah pembelanya. Amin. Inilah yang disebut sebagai orang yang hatinya lemah lembut. Kemudian berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, seringkali kita berpikir ini adalah lapar dan haus akan firman Tuhan. Keliru. Jadi apa tuh Pak Om? Ya. Lihat kata kebenaran, righteousness. Ya. Arti aslinya adalah mereka yang rindu untuk dinyatakan sebagai orang benar dan diampuni dosanya. Itulah yang dimaksud dengan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan oleh Tuhan. Ya. Jadi lapar dan haus ini adalah kerinduan untuk dinyatakan sebagai orang benar dan diampuni dosanya. Dan ini adalah sikap
kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan, aku mau hidup sebagai orang benar. Ya, aku tidak mau mengikuti jalan dunia. Aku tidak mau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Aku mau berjalan sesuai dengan firman-Mu. Inilah yang disebut sebagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Lalu berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, seringkali kita berpikir, ya, kemurahan ini adalah generosity, bukan. Ya, orang yang sering nyumbang, orang yang tolong orang yang sering ngasih duit, bukan. Kemurahan di sini di dalam bahasa teks aslinya itu berkata mengenai merciful. Merciful adalah berbelas kasihan, ya. Dan ini adalah sikap anak Tuhan. Perhatikan baik-baik. Merciful adalah sikap dari anak-anak Tuhan. Yaitu apa? Kalau kita sudah mengalami kemurahan pengampunan daripada Tuhan, karena itu kita pun harus berbagi kemurahan pada orang-orang yang di sekitar kita. Ya. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita harus berbelas kasih. Kalau ada orang yang belum mengenal Tuhan, kita yang sudah mengalami pengampunan daripada Tuhan, sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, kita memiliki hati belas kasihan untuk membawa orang itu datang kepada Tuhan. Inilah yang disebut berbahagialah orang yang murah hati. Ya. Yang keenam adalah pure heart. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, suci di sini bukan berarti hatinya tulus, blow on, ya, benar-benar polos begitu, bukan. Ya, tulus di sini artinya pure heart, ya, suci hatinya, pure heart. Kenapa Tuhan Yesus berkhotbah demikian? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia mengkontraskan, Tuhan Yesus mengkontraskan dengan ibadahnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu beribadah secara eksternal. Ya, bahkan Tuhan Yesus mengkritisi orang-orang Farisi, imam, ya, dan orang-orang ahli Taurat, ya, sebagai orang-orang yang beribadah secara lahiriah. Beribadah supaya dilihat orang. Dan Tuhan Yesus berkata, itu salah dan itu tidak mendapat berkat Tuhan. Ibadah yang sejati, ibadah yang dilihat Tuhan, ibadah yang diberkati Tuhan adalah ibadah yang dari dalam keluar. Dari hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan hanya satu yang dikasih itu, yaitu Tuhan saja. Ya. Jadi itu adalah yang disebut berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya. Ini menjadi perenungan bagi kita, apakah kita beribadah, nyanyi supaya dilihat sebelah? Apakah kita berdoa? Oh, sudah berdoa. Sudah. Berapa lama? 1 jam. Oh, tapi tujuannya supaya dilihat orang. Ya. Ibadah yang demikian tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang berkenan pada Tuhan dan yang diberkati adalah ibadah yang dari hati yang sungguh-sungguh suci, mengasihi Tuhan, dan tidak ada ilah-ilah di dalam hati. Kenapa Abraham diminta anaknya? Kenapa Abraham diminta Ishak? Abraham akan memberikan seluruh hartanya. Ambil Tuhan, ambil. Asal jangan yang satu ini. Itu adalah pembuktian bahwa Abraham mengasihi Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya. Tidak ada lagi yang dia kasih selain Tuhan. Ya. Yang ketujuh adalah berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ya. Kenapa disebut sebagai pembawa damai, peacemakers? Karena Yesus sedang membandingkan dengan dirinya. Ya. Kristus yang membawa damai manusia dengan Allah, ya, melalui pengorbanannya di kayu salib. Sikap Kristus ini harus kita imitasi. Kita harus teladani untuk kita praktekkan juga kepada orang-orang lain. Ya.
Setiap anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang membawa damai. Apakah Kristus datang ke dunia, dia tidak berkorban? Dia berkorban. Apakah Yesus taat kepada Bapaknya dan mati di kayu salib, tidak berkorban? Itu adalah pengorbanan yang besar. Kalau kita menyadari akan keselamatan yang kita terima, karena pengorbanan Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah. Dengan demikian kita juga yang sudah menerima keselamatan. Kita pun harus menjadi pembawa damai. Ya, jangan sampai teman-teman kita, ya, tetangga kita, kalau ngelihat sosok kita, bilangnya apa? Biang recok. Ya, jangan sampai. Justru kita harus berkorban, berani berkorban, mengalah dan menjadi pembawa damai. Kalau ada yang bertengkar, jangan kita diam di tempat kita. Datangin dan jadilah pembawa damai. Itu yang disebut Tuhan sebagai diberkati. Dan yang kedelapan, yang terakhir, ucapan bahagia adalah berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah, bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, mungkin kita hidup di Indonesia, suasananya masih ya kondusif ya, kita beribadah masih banyak kebebasan. Tapi banyak tempat-tempat di dunia sana, bagian dunia yang lain, banyak anak-anak Tuhan dianiaya. Ya. Itu waktu itu saya pernah baca buku The Martyrs, karangan Richard Wurmbrand. Mungkin ada tahu yang Richard Wurmbrand? Richard Wurmbrand itu pendeta di Romania. Romania tahu? Romania itu bekas komunis, dulu pas komunis, ya. Itu hamba-hamba Tuhan ditangkap, ada yang dibunuh, pokoknya dipenjara, disiksa dan segala macam. Gereja nggak boleh nambah jemaat. Ya. Dan selalu ada intel ya, di Romania zaman komunis dulu. Ya. Dan suatu saat Richard Wurmbrand ditangkap, dipenjara. Dia bilang gini, para penjaga penjaranya, coba sebutin teman-teman kamu yang ada di gereja underground, ya, yang sembunyi-sembunyi beribadah, sembunyi-sembunyi menginjil, sebutin. Ya. Terus penjaga penjaranya bilang apa? Kamu kan orang Kristen, kamu harus ngomong jujur. Kasih tahu siapa teman-temanmu. Kamu kan harus jujur. Itu kan kata Alkitabmu ngomong gitu kan? Terus Richard Wurmbrand dalam keadaan sudah dianiaya, dipukulin dan segala macam, dalam keadaan lemah ya, karena nggak dikasih makan. Ya, dia ngomong ngalur ngelintur, ya, dia bohongin. Ya. Sebab kalau dia sebutin nama teman-temannya, itu para pekerja gereja underground itu ditangkap semua. Banyak daerah-daerah lain, saya melihat waktu itu di YouTube, di WA ya, video-video bagaimana ISIS menganiaya gereja. Sudah tahu bahwa daerah Timur Tengah, ya, sebelum abad ke-7, majority are Christian. Loh, kenapa sekarang malah kebalik 90% M? Ya, itu dulu hampir 100% adalah ortodoks. Ya, saudara, zaman dulu sebelum abad ke-5 atau ke-6 itu gereja dikenal sebagai Pentaarke. Penta artinya 5, arke adalah leader, penguasa. Jadi ada 5 kekuasaan gereja. Ya. Yaitu 4 adalah timur dan 1 adalah barat. Barat adalah Katolik dan kita adalah keturunannya, ya. Katolik jadi Protestan, Protestan jadi bla 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 bla, panjang, ya. Dan 4 ini adalah ortodoks, ya. Ortodoks itu zaman itu adalah pusatnya adalah di Yerusalem 1, di Antioquia, di Alexandria, terus ada di Konstantinopel, 1 lagi di mana? Ada 5 ya. Betul 4. Oke, ya, ada 4 pusat timur. Dan mereka menguasai Timur Tengah. Lalu setelah masuk ke Khalifahan, ya,
masuk M gitu ya, itu mulai gereja dianiaya. Ya, ditangkap, dianiaya, ya, hidupnya dibuat susah dan dikasih persyaratan. Kalau mau tetap di negara ini, bayar pajak yang gede. Atau convert. Ya, jadi mu'a lah gitu ya. Akhirnya apa? Banyak yang migrasi keluar. Yang tinggal di dalam, akhirnya daripada susah, ya jadi convert aja. Dan akhirnya kita melihat sekarang 90% are M. Hanya sedikit ya, yang masih minoritas ortodoks di sana. Saudara, gereja di abad awal sampai awal abad ke-4 ya, abad 300 sekian. Itu gereja mengalami aniaya yang besar, yang luar biasa ya. Sampai Raja Konstantin bertobat, barulah kekristenan mengalami kelegaan. Ya. Sebelumnya dianiaya. Bahkan zaman Raja Nero, Bapak Ibu tahu? Kalau zaman sekarang kita lampu-lampu kota, lampu-lampu taman, ya bagus ya, ada lampunya ya. Oh zaman dulu pakai apa? Pakai obor. Ya. Zaman Nero, tahu obornya dari apa? Obornya dari manusia. Dan itu adalah orang-orang Kristen yang ditangkap. Kristen tangkap. Kenapa? Karena Roma saat itu menyembah Kaisar. Ya, Dominus et Deus Noster. Tuhan dan Allah kami adalah Kaisar. Ya. Kristen, Yesus adalah Tuhan dan Allah kami. Dan Roma berkata, barang siapa melanggar perintah ini, hukuman mati. Karena itu orang-orang Kristen yang berkata, Yesus adalah Tuhan dan Allah kami, mereka ditangkap dan dikasih kalau di Kolosium itu sebelum acara utama gladiator itu adalah acara ngasih makan singa. Ya, ngasih makan singa itu siapa? Orang-orang Kristen. Dan sejarawan gereja, saya lupa ya, Flavius Josephus berkata, orang-orang Kristen menjemput kematiannya dengan menyanyi tanpa takut. Ya. Dan yang ditangkap dijadiin obor dan segalanya. Banyak sekali penyiksaan-penyiksaan. Dan Tuhan yang Yesus berkata apa? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya. Lalu di dalam arti kata berkat dalam PB adalah eulogio. Ya. Seperti Yesus berdoa untuk makan, dia menyebutkan berkat. Ya, eulogio. Yaitu untuk mengatakan hal-hal yang baik. Ya. Atau memohonkan berkat. Nah, contoh di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati mereka ya yang menganiaya kamu. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi berkat ini dari kita lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ya. Mayoritas berkata mengenai hal-hal rohani. Perkenanan Allah. Jadi next slide kita melihat kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah saat kita berkata knowing God's blessing. Mengetahui berkat Tuhan adalah kita harus mengetahui perkenanan Tuhan. Ya. Knowing God's blessing artinya mengalami ya, kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi berkat Tuhan itu apa sih? Berkat Tuhan adalah perkenanan Tuhan. Jangan cari harta dunia, jangan cari hal-hal yang lahiriah. Ya. Hal-hal lahiriah hanya sementara. Sepanjang hayat masih di kandung badan. Setelah itu gone. Harta yang kita kumpulkan yang menikmati orang lain.
jabatan yang kita punya yang tinggi begitu hebatnya, akhirnya diisi orang lain. Dan segala yang kita cari di dunia ini secara lahiriah akan hilang lenyap. Tetapi perkenanan Tuhan itu adalah kekal selama-lamanya. Ya. Di dalam tahun 2025 ini, carilah berkat Tuhan. Dalam arti, carilah perkenanan Tuhan. Kita sudah mengalami, kita sudah menerima perkenanan Tuhan. Yang terbesar tadi apa? Keselamatan. Diampuni dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Itu adalah yang kita sudah alami. Dan kita mengalami berkat Tuhan kalau kita hidup mencari perkenanannya. Ya saudara, saya akhiri dengan kesaksian seorang teman saya, ya, namanya Iwan. Iwan itu pas saya kuliah, dia dipanggil Tuhan. Ya, dia seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan. Dia rajin ikut ibadah, ya, bukan cuma memanasin kursi, ya, tetapi memang dia cinta Tuhan. Ya, dan saya sering ngobrol-ngobrol sama dia, bagaimana dia cerita bagaimana dia mengasihi Tuhan Yesus. Dan Iwan ini waktu itu usianya 17 hanya segini saya. Ya mungkin karena dari keluarganya kecil, tapi kakaknya lebih gede, ya. Tapi dia kecil, umur 17. Kenapa? Kena anemia plastis. Ada yang tahu anemia plastis? Seingat saya itu kekurangan keping darah merah, ya, keping darah. Ini adalah kayak kanker darah, ya, kayak mirip leukemia, tapi ini anemia plastis itu kekurangan darah, keping darah. Jadi kalau dia sudah mengalaminya bertahun-tahun, ya, kadang-kadang kalau lagi kambuh dia datang ke rumah sakit di transfusi, ya, transfusi darah. Setelah selesai pulang lagi. Nanti kalau begitu udah mulai ada gejalanya lagi, dia datang ke rumah sakit. Begitu bertahun-tahun sampai akhirnya mulai tambah parah dan akhirnya di rumah sakit selama sebulan lebih, 2 bulan, 3 bulan begitu, ya. Dan saya sering mengunjungi dia habis kuliah, mampir ke Sumber Waras, ya, doain dia, menguatkan dia, ngobrol, ngakak sana sini, ya. Jadi kalau lagi kambuh, ya, itu orang anemia plastis itu keluar darah di gusinya. Karena kepingnya kurang, ya. Keluar darah di matanya. Ya, jadi serem juga, ya. Dia tetap berharap sama Tuhan. Justru dalam kondisinya itu, ya, dia lebih sering mengandalkan lututnya untuk berdoa. Dia diberkati. Diberkati apa? Justru dalam kondisi dia tidak sehat itu, dia mengandalkan Tuhan. Justru dalam kondisi dia yang susah itu, dia berharap hanya kepada Tuhan. Justru dalam kondisinya itu dia semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan. Dan Tuhan, saya tidak punya siapa-siapa yang di dunia ini yang dapat saya andalkan. Hanya Engkau. Kita ingat tadi yang perkataannya Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Teman saya ini berbahagia karena dia miskin, benar-benar miskin. Tuhan, hanya Engkau sandaran hidupku. Ya. Dan dia bersandar dan selalu ada anugerah. Akhirnya pas saya pulang kuliah, ketemu kakaknya. Pas di depan pintu gerbang Sumber Waras. Son. Kenapa? Oh, itu dia sambil nangis. Itu Iwan udah gak ada. Oh, terus saya masuk ke rumah sakit. Iya benar, sudah terbaring. Dan saya juga yang gotong masih anget. Ya, mayat teman baik saya. Pindahin dari bed rumah sakit, pindah ke bed yang didorong untuk ke ruang kamar mayat, betul. Saudara, kalau kita berpikir mengenai berkat adalah hanya hal-hal lahiriah, keliru. Berkat adalah perkenanan Tuhan. Saat kita sungguh-sungguh mencari Dia, saat kita sungguh-sungguh mengasihi Dia,
saat kita sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita mencari perkenanan Tuhan dan demikian kita mencari berkat Tuhan. Biarlah tahun 2025 ini menjadi tahun kita sungguh-sungguh berjalan hari demi hari. Mencari perkenanan Tuhan. Mencari berkat Tuhan. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya undang tim musik ke depan. Kita mau berdoa. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang telah mendengar firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman yang setia. Biarlah ini menjadi doa dan kerinduan bagi setiap kita, anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.